Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Olahraga, selamat datang di channel Sport 3. Sebelum menyaksikan tayangan kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe sobat sekalian, dapat mendukung channel ini untuk selalu memberikan informasi terbaru di dunia olahraga. Daftar pemain Timnas Indonesia U19 untuk mengikuti training camp tahap ketiga telah bocor dan jadi bahan pembicaraan di media sosial. Hal itu setelah dalam daftar 28 penggawa Timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Sintayong ada pemain dari klub raksasa Hong Kong yaitu Kitche FC. Dilansir dari Twitter Indotransfer, pemain itu rupanya bernama Stefan Antonik yang merupakan anak dari pelatih PS Sleman Dejan Antonik. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari ibu asal Manado itu saat ini sedang berkarir di kasta tertinggi Liga Hong Kong bersama klub ternama Kitche FC. Tetapi informasi tersebut belum pasti kebenarannya karena hingga saat ini PSSI masih belum merilis secara resmi 28 pemain untuk melakukan TC tahap ketiga bersama Sintayong. Seharusnya Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan melakukan TC pada tanggal 17 hingga 29 Maret 2020 mendatang di Karawaci, Tangerang. TC itu dilakukan demi bisa berprestasi di gelaran Piala Asia U19 2020 dan Piala Dunia U20 2021 mendatang. Akan tetapi aktivitas Timnas Indonesia masih mati suri selama mewabahnya COVID-19. Manajer pelatih Sintayong yang belum membuat keputusan apapun mengenai rencana kegiatan ke depan. Setelah FIFA menunda kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada akhir bulan ini, otomatis persiapan Timnas Indonesia juga akan batal. Rencananya untuk menggelar pemusatan latihan bagi Timnas U19 juga tidak akan terwujud akibat pandemi virus COVID-19 sampai batas waktu yang tidak diketahui. Saat ini Sintayong masih berada di Indonesia. Pelatih berusia 50 tahun itu memilih untuk tidak pulang ke kampung halamannya yaitu Korea Selatan karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut. Nova juga menyebutkan bahwa Sintayong mematuhi keputusan PSSI yang menghentikan Shopee Liga 1 dan Liga 2 2020 selama minimal 2 pekan ke depan. Kebijakan ini dinilainya sebagai langkah yang positif dan mementingkan kesehatan pemain. Berbicara soal Timnas Indonesia, terdapat 3 kelompok utama dari level umur. Contohnya adalah Timnas Senior, Timnas U22, dan Timnas U19. Sementara Timnas U16 tidak disertakan karena mayoritas pemain belum memiliki klub. Seperti diketahui, usia minimal seseorang bisa memperkuat klub profesional adalah 17 tahun. Untuk Timnas Indonesia Senior mengacu pada daftar pemain yang dipanggil ke kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Malaysia nanti pada tanggal 19 November 2020. Adapun untuk Timnas Indonesia U22 mengacu pada susunan pemain ke SEA Games 2019 dan Timnas U19 melihat pada daftar pemain di kualifikasi Piala AFC U19 2020. Data tersebut diambil dari klub pemain tersebut ketika itu. Jadi pemain yang sudah membela klub baru pada tahun 2020 tetap akan diperhitungkan kontribusinya untuk klub sebelumnya pada turnamen terakhir diikutinya bersama Timnas Indonesia. Barito Putra menjadi klub yang paling banyak menyumbang pemain ke Timnas Indonesia. Pada tahun 2019, klub berjuluk Laskar Antasari itu menyumbang 9 ke semua level. Kemudian pada urutan kedua ada Persebaya Surabaya yang menyumbang 7 pemain untuk Timnas U22. Sementara itu di urutan ketiga ada Bayangkara FC dan Persija Jakarta yang masing-masing menyumbang 5 nama ke Timnas Indonesia. Untuk Bayangkara FC, sebaran pemain hanya di Timnas Senior dan U22, sedangkan Persija merata tetapi lebih dominasi di U19. Adapun untuk posisi keempat ada Madura United yang menyumbang 4 pemain. Namun sebaran pemain Laskar sampai kerap hanya di tim level senior dan U22. Timnas U19 rencana bakal menjalani pemusatan latihan mulai tanggal 17 Maret sampai 27 Maret 2020 mendatang di Jakarta. Hal itu diungkapkan asisten pelatih Nova Arianto. Namun pemusatan latihan tersebut batal. Pembatalan tersebut itu menyusul penundaan lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Thailand pada tanggal 26 Maret dan Uni Emirat Arab pada tanggal 30 Maret mendatang oleh FIFA karena virus COVID-19. Kemudian FIFA mengubah jadwal laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 menjadi Oktober dan November mendatang. Nova menambahkan bakal ada diskusi lanjutan antara PSSI dan tim kepelatihan Timnas Indonesia untuk membahas rencana TC buat tim senior. Nova memastikan bakal banyak perubahan dan penyelesaian program dan materi latihan setelah adanya perubahan jadwal pemusatan latihan sebagai bentuk penyesuaian. Akan ada pemain yang di luar TC di Thailand yang dipanggil, tetapi tidak keluar dari pemain yang diseleksi pertama saat di Cikarang lalu, kata Nova.
Khusus Timnas Indonesia U19 pemusatan latihan pada tanggal 17 sampai 27 Maret mendatang menjadi yang ketiga. Pada tes yang pertama yang digelar di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi, PSSI 13 sampai 17 Januari lalu, Sintayong memanggil 52 pemain. Dalam menentukan stadion yang bakal jadi venue Piala Dunia U20 tahun 2021, FIFA mensyaratkan 5 lapangan di sekitar stadion untuk menjadi tempat latihan, serta pengadaan jesusi di setiap ruang ganti stadion. Menanggapi hal itu, Menpora menyebutkan bukan masalah dan dapat diselesaikan dengan baik oleh Kemen PUPR. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe tayangan ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari tim kesayangan kalian dan notifikasi dari video selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.